Key to freedom. Kebebasan sejati bukan ditentukan oleh kondisi luar, melainkan oleh keadaan internal tubuh dan medan energi kita. Di berbagai tradisi spiritual, ajaran metafisika, dan kini ditegaskan oleh sains modern, terdapat satu prinsip yang sama. Manusia hanya dapat hidup bebas, terbuka, dan berkelimpahan ketika sistem syaraf merasa aman dan tubuh energi bersih serta utuh. Saat sistem syaraf berada dalam mode ancaman, melawan, lari, atau membeku, dan lapisan energi dipenuhi emosi terperangkap, energi terserap dari orang lain atau keterikatan lingkungan dan astral, energi kehidupan digunakan untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Sehingga cinta, kejernihan, kesehatan, dan kelimpahan sulit diterima, meskipun secara mental diinginkan. Sebaliknya, ketika sistem syaraf menjadi aman dan lapisan tubuh energi dibersihkan dari muatan yang bukan miliknya, tubuh menjadi wadah yang jernih. Energi mengalir tanpa hambatan, kesadaran hadir sepenuhnya, dan kebebasan sejati terwujud, bukan sebagai pencapaian, melainkan sebagai keadaan alami dari dalam diri. Jadi, di dalam tubuh kita ada lapisan tubuh dan penyimpanan energi. Dalam tubuh fisik misalnya terdapat organ, jaringan, dan sistem syaraf. Dalam tubuh eterik ada vitalitas, meridian, dan emosi terperangkap. Dalam tubuh astral terdapat memori, emosional, relasi, dan keterikatan. Dan tubuh mental adalah karma, pola leluhur, dan cetak biru jiwa. Tubuh kausal adalah pola pikir dan keyakinan. Catatan yang perlu diingat adalah saat emosi mengalir, tubuh sehat. Dan saat ada trauma atau emosi terperangkap yang menetap, terdapat gangguan. Dan karma mengingat, bukan merasakan. Biofield. Biofield adalah medan kehidupan terpadu yang mengelilingi dan menebus tubuh fisik. Menghubungkan tubuh fisik, sistem saraf, emosi, pikiran, dan lapisan kausal. Setiap pengalaman, stres, emosi, nutrisi, dan relasi pertama kali mempengaruhi biofield sebelum menjadi gejala fisik. Biofield ini tubuh energi. Ya? Biofield yang koheren dan bersih, sistem saraf aman, energi mengalir, dan batas diri jelas. Biofield yang terganggu ada kebocoran energi, kelelahan, dan stagnasi hidup. Atau stagnasi itu berhenti, kehidupan berhenti, stuck di dalam suatu keadaan. Merawat biofield adalah fondasi kebebasan dan kemampuan menerima keberlimpahan. Jadi tubuh membaca medan sebelum membaca pikiran. Ketidakseimbangan dalam tubuh fisik, ya, itu disimpan di tubuh fisik dan sistem syaraf. Dari mana asalnya? Asalnya adalah dari kekurangan nutrisi atau peradangan, kurang istirahat, stres kronis. Dampaknya, sistem syaraf sulit merasa aman, energi rendah, emosi mudah terpicu, kemampuan untuk menerima menurun, kemampuan untuk menerima keberlimpahan, ya. Dan perawatan yang penting adalah makanan yang utuh, ya. Jadi makanan itu bukan makanan yang dari junk food atau yang pre-prepared atau yang sudah siap saji, tetapi adalah makanan yang betul-betul alami dan makanan yang menstabilkan gula darah. Kemudian perawatan penting yang lain adalah vitamin dan mineral kunci
Saya bukan dokter, tetapi ini sebagai pegangan umum saja, dan silahkan konsultasikan dengan dokter Anda. Vitamin dan mineral kuncinya adalah magnesium untuk relaksasi syaraf, kemudian B kompleks, energi dan regulasi stres, kemudian omega 3 adalah untuk otak dan inflamasi, dan juga zinc dan selenium adalah untuk imunitas dan hormon. Selain itu diperlukan juga air dan elektrolit untuk konduktivitas energi. Jadi untuk memudahkan energi itu mengalir. Kemudian diperlukan juga tidur, ritme tidur yang cukup ya. Kemudian stretching atau gerak yang lembut, yang tidak terlalu tegang ya, tidak terlalu high impact gitu. Seperti jalan, peregangan, atau olah nafas. Tubuh yang kekurangan nutrisi tidak mampu menahan keadaan aman, seberapapun kuat praktek mental atau spiritualnya. Kemudian, hal yang menghambat kelimpahan yang kedua adalah emosi terperangkap, disimpan di tubuh eterik dan sel. Asalnya adalah emosi yang tidak selesai. Jadi misalnya kita ingin menyatakan sesuatu, kita marah, tetapi kita tidak bisa menyampaikannya. Misalnya kepada orang tua, mungkin sulit menyampaikannya. Maka itu adalah salah satu contoh emosi terperangkap. Dampaknya adalah ketegangan dan penyakit, dan kemudian sabotase diri. Oh, seandainya tadi saya bicara begini, misalnya begitu. Kemudian hambatan yang lainnya adalah energi yang terserap dari orang lain. Ini disimpan di aura emosional dan astral. Asalnya adalah empati berlebihan atau relasi atau hubungan yang intens. Jadi misalnya kita dekat sekali dengan seseorang yang toksik, yang senang membicarakan orang lain misalnya. Nah ini emosi beliau ini bisa masuk ke dalam diri kita. Nah, ini ke dalam biofield kita. Nah, ini akan mempengaruhi sistem dalam tubuh energi dalam tubuh diri kita. Dan tanpa sadar, kadang dampaknya adalah merasa lelah, menjadi bingung, dan kehilangan arah atau merasa tidak nyaman. Gitu. Ini energi yang terserap dari orang lain. Kemudian yang hambatan selanjutnya adalah keterikatan dengan lingkungan atau spirit ya. Spirit ini dari yang di luar. Jadi ini disimpannya di astral dan lapisan aura luar. Asalnya bisa jadi dari trauma atau dari suatu tempat, atau bisa juga berasal dari hubungan. Jadi misalnya begini, kita pernah dengar misalnya, oh ada leluhur yang menempel gitu kan. Nah itu sebetulnya ini bisa jadi gitu kan, itu kalau terjemahannya menurut pemahaman saya adalah melekatnya itu berupa DNA, berupa energi begitu. Jadi bukan berarti seperti negatif, seperti bentuk-bentuk yang tidak keruan begitu, tidak begitu, tetapi berupa energi. Dan dampaknya ini bisa berupa pola berulang. Jadi misalnya kita tuh biasanya bisa membuat keputusan dengan cepat, tetapi karena adanya entitas ini tadi gitu kan. Nah, ini bisa jadi kita menjadi overthinking gitu. Atau misalnya rasa tidak yakin kepada diri sendiri padahal sehari-harinya biasanya yakin. Jadi ada hambatan di situ. Dan bisa juga misalnya kita mengunjungi suatu tempat gitu kan, ada orang yang selalu mengatakan oh ketempelan begitu, itu bisa jadi seperti itu. Ini adalah contoh-contoh keterikatan atau adanya kemelekatan ya
ada entitas yang melekat di dalam tubuh energi. Dan kemudian ada juga pola leluhur dan karma, di mana disimpan itu di tubuh kausal dan DNA. Asalnya dari garis keturunan dan kehidupan masa lampau. Dampaknya adalah batas tak terlihat pada rezeki dan relasi. Jadi misalnya, ini pola leluhur ini misalnya bisa dalam bentuk limiting belief. Limiting belief itu apa? Kepercayaan atau keyakinan yang menghambat kita. Jadi seperti apa? Seperti misalnya gitu. Saya ambil contoh dari keluarga saya. Ada dari leluhur saya yang kurang percaya diri. Nah, karena kurang percaya diri ini gitu kan, itu ternyata itu diturunkan dan generasi di bawah ini tidak percaya diri gitu loh, kurang percaya diri gitu. Nah, kecuali kita dengan sadar untuk mengubah pola ini, nah hambatan itu akan terus gitu loh. Dan setiap keluarga atau setiap orang lain-lain ya gitu loh. Kalau dalam cerita saya ini cerita tentang percaya diri, atau mungkin bisa juga misalnya dalam leluhur saya ada yang senang memulai proyek tapi tidak menyelesaikannya hingga tuntas, seperti itu. Atau juga misalnya ada di tempat yang lain yang memiliki keyakinan bahwa keluarga lain misalnya limiting belief-nya adalah kita harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Nah, itu yang contoh paling sering terjadi. Jadi padahal kita tidak selalu harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Kita bisa bekerja dengan smart, begitu. Nah, ini contoh sebagai tadi hambatan dari pola leluhur dan karma. Kemudian topik selanjutnya adalah bila sistem syaraf aman itu merupakan jembatan keberlimpahan. Jadi dalam tradisi yoga, prana mengalir saat nadi bersih gitu. Itu dalam yoga. Dalam Tao, Qi hanya menetap di tubuh yang rileks. Dalam Buddhism, kelekatan lahir dari rasa tidak aman. Sementara dalam Nasrani, kerajaan surga ada di dalam dirimu. Dengan maksud keadaan batin. Dalam Sufi, hati yang tenang menjadi wadah ilahi. Sementara dalam sains, teori polyvagal, sistem saraf ventral vagal adalah rasa aman, terhubung, dan kreatif. Dengan neurosepsi, tubuh menilai aman atau tidak sebelum pikiran sadar. Sementara dalam psikoneuroimunologi, stres kronis menutup regenerasi dan reseptivitas. Jadi stres kronis itu menutup regenerasi sel-sel kita ya. Jadi kalau kita lihat orang yang stres itu biasanya wajahnya lihat lelah begitu. Mungkin kulitnya kusam. Misalnya begitu ya. Tetapi kalau orang itu ini tadi energi dalam tubuhnya mengalir dengan lancar, itu maka wajahnya akan cemerlang, tubuhnya gesit, misalnya begitu. Kemudian selanjutnya adalah cara aman untuk membersihkan dan merem. Di sini ada proses breakthrough sadar gitu. Jadi, bagaimana caranya melepaskan ini tadi? Saat tubuh kita merasa tidak nyaman, tanyakan. Bertanya dengan jujur. Energi apa yang sedang tidak selaras denganku? Kemudian, apakah ini milikku? Begitu. Jadi kalau misalnya tadi setelah bertemu misalnya dengan seseorang, ternyata kita merasa tubuh kita lelah gitu kan. Ini apakah saya benar-benar lelah gitu? Ataukah ini energi kelelahan teman tersebut yang masuk ke dalam tubuh energi kita? Begitu. Nah, kemudian setelah itu refleksi dengan amati. Kapan
pola ini muncul. Nah, jadi pola ini muncul kan setelah bertemu si A misalnya. Dengan siapa atau di mana atau setelah berkunjung ke suatu tempat. Nah, setelah itu uh, sadari dampaknya gitu. Kalau aku terus seperti ini, jadi membiarkan ini tadi rasa kurang nyaman ini ada gitu. Apa dampaknya dari diriku gitu kan? Jadi misalnya kan pekerjaan kita jadi lambat gitu. Kalau emosi kita tidak nyaman kan kita tidak bisa fokus ke pekerjaan kita gitu. Nah, kemudian energi apa yang bocor gitu kan? Jadi misalnya setelah bicara sama teman atau ada yang curhat begitu kan, bagaimana rasanya gitu? Apakah energinya bocor gitu? Nah, energi apa yang bocor? Misalnya apakah energi kreativitas atau rasa tenang gitu kan? Kalau misalnya rasa lelah itu tadi begitu. Nah, itu kenali apa? Identify. Kemudian setelah mengidentifikasikan gitu rasa apa, bagaimana, bocornya bagaimana, dampaknya apa gitu kan, kita lepaskan. Kita lepaskan. Jadi misalnya emosi kelelahan ini gitu kan, aku melepaskan emosi kelelahan ini gitu kan, seakar-akarnya secara permanen dan memenuhi tubuhku dengan cahaya cinta tanpa batas ilahi gitu kan. Nah, itu. Kemudian bisa dengan kata-kata lain sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan Anda. Jadi bisa juga Anda memanggil para higher being atau para nabi atau para guru Anda untuk membantu melepaskan ini. Misalnya, oh kok saya belum srek ya gitu ya. Berarti mungkin harus memanggil orang-orang suci atau kepada Tuhan. Nah, kemudian setelah itu ciptakan keyakinan baru bahwa aku berdaulat atas energi pikiran dan tubuhku gitu loh. Jadi aku adalah penguasa diriku gitu. Aku raja nih di dalam diriku gitu. Jadi apapun yang masuk ini harus lepas. Kalau aku perintahkan lepas ya lepas gitu. Dan itu tanamkan betul-betul. Nah, setelah itu lakukan tindakan yang nyata. Jadi mungkin kalau merasa lelah ya istirahat. Kalau misalnya bisa menjauh dari teman tadi misalnya ya detoks relasi gitu. Atau kalau sudah tahu bahwa kadang ada kemelekatan atau ada sesuatu atau energi yang melekat dari tempat tertentu, mungkin tidak ke sana atau buat balon perlindungan begitu. Nah, itu cara-cara untuk membersihkan. Jadi ini bisa juga dengan menenangkan sistem syaraf kita dengan pernafasan lembut gitu, pernafasan lambat. Juga bisa dengan misalnya dinaikkan frekuensinya gitu. Ini alat-alat bantu lainnya ya gitu. Dan untuk energi yang terserap tadi gitu kan, kita niatkan dengan sadar yang bukan milikku akan kembali ke asal gitu. Bisa juga dengan mandi air garam atau grounding. Dan bisa juga kita menata ulang tubuh mental. Dan kita ganti bahwa kita tuh selalu aman di tubuh kita. Dan kita selalu jangan lupa membuat balon perlindungan. Begitu. Sementara untuk energi yang berhubungan dengan karma dan leluhur, ya kita akui, kita terima, dan kemudian kita lepaskan. Dan dengan sadar memilih pola baru, seperti tadi misalnya kita harus bekerja keras untuk mendapatkan uang, kita pilih menjadi uang datang dengan mudah dan menyenangkan, dan itu terus menerus kita tanamkan, afirmasikan sehingga itu menjadi bagian dari tubuh kita, gitu. Jadi ada beberapa contoh-contoh pelepasan secara kuantum, misalnya. Jadi misalnya pola pikir negatif tadi kan. Nah,
bisa juga dengan contohnya di sini adalah niatkan ya, kita niatkan dulu, aku memasuki kesadaran murni. Aku merintahkan pelepasan seluruh pola pikir, pola mental, dan keyakinan yang bukan berasal dari kebenaran jiwaku. Semua energi dilepaskan dengan aman dan permanen. Aku memilih kejernihan dan kebebasan mental. Kemudian untuk fisik, pemulihan fisik dan biofield, aku mengaktifkan pemulihan biofield. Semua sinkronisasi energi yang tidak selaras kini dilepaskan. Medan energiku kembali utuh, kuat, dan berdaulat. Tubuhku mengingat blueprint kesempurnaannya. Kemudian contoh untuk karmik dan leluhur, aku memasuki penyelesaian karmik. Semua kontrak, ikatan, dan janji jiwa yang telah selesai kini dibatalkan dengan penuh kasih. Aku mengambil kembali energiku dan mengembalikan yang bukan milikku. Garis waktuku kini bebas. Kemudian untuk contoh untuk yang lingkungan, aku mengaktifkan kedaulatan energi. Semua energi luar yang tidak selaras dilepaskan dan kembali ke asalnya dengan damai. Ruangku kini bersih, terlindungi dan bercahaya. Aku aman dalam kesadaranku. Dan gini kelimpahan sebagai kondisi tubuh. Bukan usaha, tetapi kapasitas. Kelimpahan bukan tentang bekerja lebih keras atau berpikir lebih positif, tetapi tentang seberapa aman tubuh Anda untuk menerima, seberapa bersih wadah energi Anda, seberapa hadir Anda di tubuh Anda. Jadi tubuh yang aman adalah magnet alami keberlimpahan. Begitu. Jadi ketika sistem saraf aman, tubuh terbuka. Ketika tubuh terbuka, energi mengalir. Ketika energi mengalir, keberlimpahan datang secara alami. Dan Anda merasa bebas. Demikian teman-teman, presentasi atau sharing pagi ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan? Ada Bu Oti. Monggo Pak Yatono. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas sharing-sharingnya. Ini yang mau saya tanyakan tentang energi itu yang berhubungan dengan saya sendiri. Istilahnya kan, saya kan sering nonton, istilahnya kesenangan saya nonton pertandingan bola voli di layar TV itu. Ya, jadi istilahnya kemarin sore itu. Jadi terakhirnya itu yaitu yang saya jagokan, istilahnya yang saya senang kayak gitu, saya idam-idamkan menang, tapi ternyata itu nggak sesuai yang saya inginkan, jadi kalah itu loh. Jadi intinya kan terus saya itu terus rodo dongkol, rodo marah, atau gimana, pokoknya perasaannya itu nggak nyaman. Nah, terus yang saya tanyakan itu energi ketidaknyamanan atau dalam arti yang saya harapkan itu nggak sesuai, itu kok bisa negatif itu. Terus saya bilang, oh ini kok gimana pemainnya, seharusnya kalau udah mau menang gini-gini, terus kata-katanya kurang bagus lah intinya gitu. Itu datangnya dari mana, terus cara menetralkan energinya itu gimana, itu yang saya tanyakan. Begitu Bu Oti, makasih sebelumnya. Baik, Pak Yatono. Nah, itu kan energi itu Bapak ciptakan sendiri kan? Bapak memiliki ilusi, sebelumnya memiliki ilusi atau gambaran, bayangan bahwa idola Bapak ini akan menang, begitu kan? Itu kan ilusi Bapak. Ternyata kalah, gitu kan? Nah, berarti energi yang tercipta ini menjadi kekecewaan, menjadi emosi. Gitu. Jadi setiap detik itu ada pikiran
yang terus kita ciptakan gitu. Nah, kita memilih pikiran itu yang mana yang kita pilih gitu. Nah, kalau pikiran yang kita pilih itu karena sesuai dengan keadaan yang Bapak sedang saksikan, Bapak memilih untuk merasa emosi kan, merasa emosi dan emosi negatif. Nah, ini jalur yang Bapak pilih gitu kan. Nah, itu masuk. Nah, saat ini emosi ini tidak dibiarkan mengalir, begitu kan? Berarti masuk ke dalam lapisan-lapisan tubuh ini, masuk ke dalam sel-sel. Nah, kemudian masuk dalam sel ini kita bisa lepaskan atau kita biarkan. Nah, kalau Bapak masih nontonnya itu kan berapa menit ya? Saya nggak tahu volley itu berapa menit gitu kan. Nah, itu setelah itu kan berarti masuk ke dalam sistem saraf Bapak gitu kan. Nah, setelah volley-nya selesai, kalau kita berkesadaran kita langsung putus. Kita langsung bersihkan. Bersihkan itu tadi bisa dengan afirmasi, bisa dengan mandi garam, bisa disemprot alkohol misalnya, atau bisa grounding, atau dengarkan lagu gitu kan, tapi dipotong. Ini tadi hubungan rasa kita dengan permainan volley itu tadi gitu. Nah, pada saat itu sudah dilepas, berarti Bapak masuk ke dalam emosi yang baru lagi gitu loh. Tetapi kalau misalnya Bapak kesulitan mandi juga nggak apa-apa, mandi garam gitu kan. Tetapi kalau misalnya ini terus-menerus, nah ini akan mempengaruhi ini tadi yang akhirnya bisa menetap gitu loh. Semakin lama itu akan semakin sulit untuk melepaskan energi yang trap energi itu apa ya? Yang terjebak di dalam tubuh Bapak begitu. Jadi sebaiknya apapun emosinya kita alirkan begitu. Karena tadi dikatakan kan kita harus memiliki wadah yang bening, wadah yang jernih gitu loh, untuk siap menerima keberlimpahan begitu. Apakah itu jelas Pak Yatono? Apakah itu menjawab? Oh ya ya, ya bisa dimengerti Bu. Jadi misal kalau yang kita akan menang ternyata kalah, itu kita harus menerima kekalahan itu ya, istilahnya kita nggak usah terpancing dalam coro-coro ikut pertandingan itu ya, istilahnya kita nontonnya tetap dengan kondisi nggak usah terbawa emosi gitu ya, maksudnya Betul, Bu Ati. betul. Jadi semua emosi itu, jadi kita itu sebagai pengamat, Pak. Kita sebagai observer, gitu. Jadi kita cuma ngelihat aja, biarkan emosi itu mengalir. Jadi kita melihat pun, jangan sampai kita emosi. Boleh kita emosi waktu itu kan, rame-rame misalnya nonton gitu kan, gitu kan, cheer gitu kan, ilusi Bapak itu menang gitu kan. Tetapi gitu, itu setelah itu biarkan mengalir, biarkan emosi itu pergi gitu loh. Karena ini bagi jiwa itu tadi pada intinya kita harus bening gitu Pak gitu. Jadi semua itu harus mengalir. Jadi semua itu harus keluar dari tubuh kita, emosi itu begitu Pak. Jadi ya oke, oh apa namanya kalah gitu. Ya oke gitu. Tapi tidak perlu sampai ini tadi merasuk ke dalam sel-sel tubuh Bapak begitu. Karena itu begitu masuk ke situ ke dalam lapisan-lapisan tubuh energi kita gitu. Kalau terserap, terjebak kemudian. Nah, terjebak itu kalau makin lama itu tadi, makin lama akan bisa menjadi penyakit gitu loh. Kekecewaan gitu kan. Wah, kok kayak begini. Nah, membuat jadi dunia atau realitas itu kan proyeksi dari pikiran kita. Pada saat pikiran kita itu kisruh gitu kan. Nah itu yang di luar kita kan akan jadi kisruh gitu loh. Jadi kalau kisruh itu akan jadi perasaan hati Bapak itu akan mempengaruhi kemudian mempengaruhi sekitar Bapak gitu. Misalnya jalan aja tiba-tiba kesandung. Mohon maaf bukan ngedoakan begitu loh Pak gitu. Jadi seperti itu gitu. Maksud saya mudah-mudahan bisa diterima ya Pak ya. Atau Iya ada yang iya ya, saya sedikit-sedikit saya mulai paham. Jadi intinya
mungkin pas waktu pertandingan itu kita umpamanya agak sedikit kalah itu nggak apa-apa, yang penting usai pertandingan kita harus energi itu kita jangan marah berterus-terusan, istilahnya kita selesaikan waktu pertandingan. Setelah marah gitu, setelah selesai acara pertandingan kita tetap enjoy biasa, tetap hati kita damai gitu ya Bu Odi maksudnya. Betul, 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 betul Pak. Betul. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang lain yang akan menambahkan atau Ko Abe? Saya bisa Bu, Monggo silakan Pak. hanya memberi masukan. Mungkin yang Pak Yatono lakukan bisa dengan cara grup A berlawanan dengan grup B. Pemainnya kan masing-masing ada 6. Nah, grup A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grupnya Pak Yatono atau favoritnya Pak Yatono, lawannya grup B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Pak Yatono itu harus melihat dari segi A sama segi B. Segi lawan B, kekuatannya B1 itu apa? Nah, bisa ditangani oleh grupnya Pak Yatono dengan A berapa? Katakanlah A6. Ya udah. Nah, begitu pula selanjutnya B2 dengan A berapa? A2 katakan. Dan seterusnya. Nah, di situ Pak Yatono pasti akan bisa menentukan yang menang grupnya Pak Yatono atau lawan. Nah, kalau bisa menutup kelemahan grup B-nya tadi, pasti akan menang. Itu pengamatan yang jeli, harus teliti satu-satu. Jadi kelebihannya lawan itu apa? Nah, harus ditutup dengan grupnya Pak Yatono dengan siapa. Nah, itu pasti akan bisa mengatasi. Kalau strategi permainan itu harus tahu kekuatan lawannya itu apa, kekuatannya kita apa untuk bisa mengalahkan dia. Dan itu tidak akan mungkin meleset kecuali ada di luar jalur. Itu biasa yang saya perhatikan kalau komentator bisa mengatakan istilahnya mengkritik, menyarankan dan lain sebagainya, baik setelah selesai maupun akan mulai. Biasanya kan komentator kan ditanya kemungkinan peluang besarnya menang mana aja, punya siapa. Nah, itu kalau semakin kita jeli sebagai pengamat atau pelatih dan memberi motivasi rekannya yang kuat, memberi kekompakan yang kuat, yang solid, pasti akan menang. Jangan ada sedikit pun punya pikiran yang negatif. Gitu aja. Mungkin yang jadi ada pertanyaan saya 3, Bu Oti. Iya Pak, bagaimana Pak? Gimana pengeterapan secara tubuh atau fisik, psikis seseorang yang baik mempercayai atau tidak. Pengalaman saya yang bergaul dari SD sampai SMA ya. Jadi ada pohon yang besar, di bawahnya kan pasti di dasarnya kan ada tanah. Nah, tanahnya itu biasanya ya cari yang yang mulus atau rata. Nah, diusap-usap. Nah, itu terus kita berbicara minta nomor. Nah, di situ muncul angkanya. Bisa muncul angkanya. Zaman dulu saya sering sering lihat itu kasino SDSB. Nah, di situ kadang-kadang bisa tepat, bisa tidak. Begitu pula dengan pakai jalangkung. Itu bisa ditulis angkanya sama jalangkung. Nomornya yang kita minta berapa. Ya. Nah, Maaf, jadi pertanyaannya Pak WP bagaimana Pak? Nah, itu kenapa kok bisa sampai muncul itu, terus logikanya dari mana gitu. Baik. Itu ya.
Yang Kalau pertama, yang ya, pertama kan yang di tanah itu ya, yang kedua jalangkung. Nah, yang ketiga itu yang tadi ditanyakan kok AB. Bu Oti, antingnya sama kalungnya pakai apa? Itu aja, terima kasih. Udah saya sampaikan ya ke AB. baik. Baik, pertanyaan pertama tentang pohon dan jalangkung ya. Jadi gini, energi ini adalah Tanahnya ya, rekaman. tanahnya. Iya, tanahnya. Tanahnya itu Iya, jadi diusap-usap terus ya, muncul nomor. iya. Baik, baik. Jadi itu karena itu keyakinan orang. Jadi begitu banyak orang yakin bahwa itu tempat itu bisa muncul, itu bisa dimunculkan. Jadi sama dengan kalau kita berpikir tentang sesuatu ya, misalnya ya, kita berpikir tentang apa ya? Contohnya, contohnya ada sebuah rumah yang berhantu misalnya begitu kan. Nah, masyarakat di sekitar situ mulai percaya bahwa itu berhantu. Jadi seperti waktu saat kita menggambar, gambaran pertama pensil kita kan tidak begitu jelas. Gambaran kedua semakin jelas. Gambaran ketiga semakin jelas. Begitu ribuan orang membuat gambaran yang sama, itu menjadi terjadi gitu loh. Demikian juga seperti misalnya kepercayaan atau keyakinan antara Dracula misalnya. Apakah di Indonesia ada Dracula? Tidak ada kan? Dracula ada di Eropa. Tetapi apakah ada mak lampir atau ada pocongan di Inggris misalnya? Nggak ada kan gitu. Karena itu keyakinan. Keyakinan masyarakat. Jadi keyakinan ini memberikan energi sama seperti misalnya anak kita sekolah di tempat yang jauh gitu kan. Wah, kita kangen. Nah, kita kangen, kita ngebayanginnya dia pulang. Nah, dia tertarik pulang terus. Nah, energinya ini itu akan membentuk dia untuk pulang dan akhirnya dia jadi gagal gitu loh. Jadi kalau dia jauh ya kita bayangkan beliaunya sukses, anak tersebut sukses, kita meraih gelar, terus kemudian mendapatkan pekerjaan yang baik begitu. Jadi ini sesuai pertanyaan Bapak tadi itu terbentuk, Pak. Jadi dalam metaverse ini seperti yang kita yakinkan. Jadi kalau misalnya ini ruang metaverse nih, gratitude metaverse, kita anggap sebagai ruang suci tempat kita bersama gitu. Dan kita bisa kembali setiap saat untuk mengakses energi cinta yang kita bangun selama 6 tahun ini gitu loh. Itu karena kita yakin, kita percaya, kita aman berada di situ gitu loh, Pak. Jadi sama dengan tanah itu tadi karena keyakinan. Jadi itu dibantu oleh energi keyakinan ini tadi orang-orang itu tadi begitu. Dan untuk yang tidak percaya itu nomornya tidak akan keluar gitu Pak. Begitu. Mungkin itu menjawab Pak WP? Itu secara logika seperti yang Bu Oti tadi sampaikan. Kertas tergantung dari goresan itu yang mungkin prinsipnya psikolog Sigmund Freud itu ya. Nah itu tergantung goresan atau Pak Tino Sidin waktu zaman dulu saya kecil itu. Goresan itu udah gambar udah jadi, terus ada yang coret atau salah, nggak apa-apa, tenang aja, bisa dibentuk lagi dengan itu logika. Nah kalau secara fisik atau emosinya itu gimana itu? Yang tanah sama yang jalangkung itu. Ya itu karena keyakinan Pak, kembali kepada energi keyakinan. Jadi pada saat jadi kata-kata kita, pikiran kita, itu tuh energi yang luar biasa. Jadi orang belum percaya aja gitu. Jadi itu sebabnya ada kata-kata abrakadabra. Aku berkata, aku mencipta. Begitu. Itu sebetulnya ya saya ingin bahas itu juga gitu sebetulnya. Jadi itu sebabnya gitu. Panjang itu Bu. Ya, jadi itu sebabnya kita ini tadi pola pikir ini tadi. Jadi apapun yang kita yakini itu bisa terjadi, Pak, gitu loh.
Jadi bisa terjadi. Jadi orang mengatakan katanya, oh itu membengkokkan sendok gitu kan. Nah kalau dia percaya itu bisa bengkok Pak gitu loh. Tetapi pada tahap bagaimana gitu, itu yang ini tadi ada yang memang DNA-nya sudah mampu seperti itu gitu kan. Jadi kita turun ke bumi ini dengan masing-masing tugas. Apakah tugas kita sebagai ini tadi clairvoyant atau tugas kita sebagai tidak hanya ya maksudnya sebagai ini tadi menghubung antara langit dan bumi gitu kan. Nah, kita kan penghubung aja sudah membuat semesta ini menjadi bertambah damai dengan energi kita kalau kita bersihkan uh, tubuh kita gitu kan, tubuh energi kita. Nah, begitu Pak. Jadi itu berdasarkan ini tadi, berdasarkan kekuatan pikiran atau keyakinan orang-orang tersebut. Itu yang membentuk energi. Itu Pak. Semoga Itu menjawab. duluan mana? Duluan logikanya atau emosionalnya atau emosinya. Begitu pula kalau tadi Bu Ati berbicara DNA, itu kalau di benak saya dengan pola berpikir kemajuan teknologi nanti ke depan, itu bisa ditentukan DNA. Oh, saya ingin punya anak yang punya bakat, minat, dan lain sebagainya ya. Itu harus saya ambil benihnya apa. Nanti dengan benih apa. Dalam pengertian seperti yang awal-awal pembuahan itu ya, bayi tabung, itu dugaan saya itu nanti kedepannya dengan teknologi yang maju itu kemungkinan bisa jadi kita akan menentukan Bisa Pak. punya Bisa. anak di mana pasti bisa itu. Iya, iya semua bisa. Bahkan sekarang dengan kekuatan pikiran Bapak mungkin tidak ada kemampuan untuk belajar sesuatu, tetapi niat Bapak demikian besar. Ini seperti ini tadi. Ya, kita dalam astrologi kita sudah ada cetak biru masing-masing gitu. Tetapi misalnya seseorang ditentukan miskin, tapi demikian besarnya keinginan dia untuk menjadi kaya, dia menjadi kaya gitu Pak. Jadi sama dengan ini tadi. Demikian seseorang misalnya tidak punya kemampuan untuk musik, tapi dengan ketekunan belajar, ini bisa gitu loh, mengubah. Saya lupa teorinya, ada di dalam metafisik, ada yang bisa menyebutkan dan termasuk mengubah ini tadi bukan genetika ya. Maksudnya sel-sel kita agar selalu awet muda, itu bisa. Itu dengan niat, jadi tidak perlu dengan ini tadi dengan sains ini dihubungkan dicampur DNA ini dengan DNA enggak gitu, tetapi dengan kekuatan pikiran, dengan teknologi seperti itu gitu loh. DNA masa nggak bisa Bu, benih itu seperti Iya, yang siapa ya pernah menjabarkan itu saya lupa. Jadi kita mau kepengen punya anak yang punya bakat minat, iya makanya. Iya bisa. Iya saya katakan bisa. Saya katakan bisa, tetapi mungkin bahkan tidak perlu seperti itu. Kita bisa mengarahkan sel-sel tubuh kita sesuai dengan keinginan kita, gitu loh Pak. Karena kekuatan pikiran itu tadi, gitu loh. Tapi itu masih jauh Pak, gitu. Maksud saya diperlukan kekuatan ini tadi, kekuatan keyakinan untuk bisa sampai ke sana. Begitu. Pada orang tersebut. Begitu Pak WP. Mudah-mudahan menjawab. Iya. Yang ketiga untuk KB gimana? Oh, oke. Baik, anting saya nggak inget ini. Ini silver atau apa white ini ya? White gold, kayaknya white gold ya. Tetapi kalau kalung saya ini seingat saya silver yang kemudian saya semprot dengan white gold. Karena apa? Karena silver itu melindungi ya. Kalau di dalam saya belum menyelidiki atau melakukan observasi gitu, mengapa silver itu diperlukan gitu kan. Nah,
Kemudian, tetapi setahu saya untuk perlindungan dan ini ametis begitu. Semoga menjawab. Karena ametis ini kan ini warna ungu ya. Jadi ini bisa membersihkan, ceritanya begitu. Membersihkan dan menguatkan pikiran kita, ya kok ya, menaikkan frekuensi kita begitu. Semoga Tapi menjawab Pak WP. mintanya diperlihatkan Ibu. Perlihatkan gimana? Antingnya sama kalungnya dong. Lo anting saya biasa aja. Wah, itu udah private, itu nggak boleh, Pak. Saya kan meneruskan ke KAB gitu. Ya, apa namanya, kalungnya bentuknya apa namanya, pendan biasa, gak apa-apa. Baik, dan semoga menjawab Pak BP. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Hari. Sehubungan dengan limiting belief, kalau melihat pasangan yang senang memulai proyek, namun tidak dituntaskan, sudah mulai proyek baru, sering seperti itu. Untuk memutuskan apakah itu bisa dilakukan orang lain. Jadi maksudnya bagaimana nih, Bu? Bu Hari, kalau bisa menjawab. Bu Hari masih ada nggak ya? Bisa dilakukan orang lain. Jadi kalau itu hanya keputusan berdua saja, Bu, gitu loh. Jadi ya terserah gitu, terserah apakah itu dilakukan atau tidak begitu. Kemudian meditasi memutuskan apa bisa dilakukan orang lain. Meditasi untuk memutuskan tali itu. Biasanya begini, Bu, cara kerjanya. Jadi kalau orang itu belum memiliki kesadaran gitu, agak sulit, Bu, gitu loh. Agak sulit. Jadi bisa, tetapi agak sulit begitu. Jadi agak sulitnya itu bagaimana? Pola tersebut kembali lagi karena beliaunya belum berkesadaran, begitu, Bu. Semoga menjadi apa? Menjawab pertanyaan Ibu gitu. Kemudian bagaimana caranya manifest keinginan mendapatkan uang ke rekening, apakah bisa terwujud? Bagaimana caranya? Nah, kalau manifest keinginan mendapatkan uang ke rekening itu yang penting ini tadi, keadaan emosi sistem saraf ibu itu tenang gitu. Kemudian pada saat tenang itu, pada saat tenang, ibu bisa memvisualisasikan. Jadi ibu bisa melakukan meditasi keberlimpahan, ada banyak. Atau melakukan ini tadi, terus-menerus. Ada yang menulis, ada yang scripting, begitu bisa juga, Bu. Gitu. Jadi ada yang banyak-banyak teori. Ada yang 3, 6, 9 misalnya. 3 pagi ditulis, siang ditulis 6 kali, dan malam atau sore ditulis 9 kali. Begitu ada, bisa juga gitu. Tetapi kalau ingin secara manifestasi, secara materialisasi, jadi meditasi membuat apa yang kita inginkan itu terwujud, itu kita kita harus hening dulu, kita terhubung dengan langit dan bumi, kemudian kita rasakan bahwa kita berada di dalam bola emas. Mengingat kejadian bahagia, peristiwa bahagia yang kemudian menaikkan frekuensi kita. Kemudian kita bayangkan kita di dalam bola keemasan ini tadi, dan bayangkan keinginan kita itu ada di situ gitu.
Dan bayangkan sejelas-jelasnya, termasuk dengan uang datang ke rekeningku dengan mudah dan menyenangkan, dan bayangkan uang itu mengalir gitu, dan bayangkan sejelas-jelasnya. Kalau misalnya ibu bisa mendapatkan video banyak ya di TikTok atau di YouTube misalnya, gambaran itu, ibu saksikan itu sesering mungkin dalam sehari. Atau misalnya sambil memasak, ibu pasang di HP ibu itu uang mengalir gitu. Kemudian atau di dalam TV gitu, TV-nya mati, tapi gambaran ini gitu loh. Jadi terekam di dalam otak kita. Tetapi harus sekali lagi diingat, sistem saraf ibu harus siap menerima, harus ada rasa aman itu. Pada saat sistem saraf kita berada di dalam rasa ketakutan, rasa tidak layak misalnya, nah itu tidak bekerja. Apapun yang akan ibu kerjakan itu akan terhambat begitu. Mungkin bisa, tetapi mungkin tidak sebanyak keberlimpahan yang kita terima ini tadi gitu loh. Kalau misalnya tubuh kita itu jernih gitu. Bagaimana Bu Tina? Apakah itu menjawab pertanyaan? Menjawab Bu, terima kasih. Tapi begini ya, bagaimana cara menghilangkan rasa khawatir itu? Kadang kan secara manusiawi kita suka ada rasa khawatir, apalagi kita terbentur dengan realita yang lagi sedang ada masalah. Itu menetralisirnya gimana ya Bu? Makasih. Ya Bu Tina, jadi kalau ke menetralisir itu sebabnya kita perlu meditasi gitu. Jadi kita perlu seperti gini ya, kalau nada false gitu kan, nada main piano, nadanya false gitu kan, itu kan ada tuning fork ya, ada alat untuk mengkalibrasi lagi kan, oh bunyinya C itu seperti ini misalnya begitu kan. Nah itu juga kita lakukan untuk tubuh kita. Pada saat ini tadi, pada saat ada energi negatif, itu frekuensi tubuh kita false gitu loh. Jadi kita mesti balikan lagi, kita naikkan lagi gitu. Caranya apa? Kembali lagi, meditasi, grounding, kemudian cukup vitamin gitu kan, kemudian olahraga, kemudian mandi garam. Nah, itu mendengarkan frekuensi musik-musik dengan frekuensi tinggi gitu kan. Nah, itu cara-caranya, Bu. Dan bisa juga misalnya ada singing bowl gitu. Semuanya itu membantu. Semuanya itu membantu untuk membersihkan ini, merontokkan energi negatif ini, Bu, gitu. Nah, begitu energi negatif ini gitu, itu keluar baru ada keberlimpahan. Dan selain itu juga perlu diingat bahwa dalam 1 detik itu saya lupa berapa banyak itu tuh kita ada pikiran ini tadi, kita fokusnya mau kemana gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ya biaya hidup gitu kan, biaya hidup, tapi kita harus berfokus ini tadi, wah aku berkelimpahan, terima kasih Tuhan, aku masih ada uang untuk ini apa namanya, untuk membayar tagihan, aku mensirkulasikan. Jadi kalau kita membayar misalnya, aku mensirkulasikan uang ini dan akan kembali berlipat-lipat. Jangan kok, waduh uangku kurang lagi nih, gitu kan, kurang lagi, nanti cukup nggak ya, cukup nggak. Nah, kekhawatiran itu harus dihempaskan. Jadi pikiran ini tadi, pilihan pikiran ini tadi harus terus menerus secara berkesadaran kita pilih yang positif, begitu Bu Tina. Apakah itu menjawab? Iya, aduh terima kasih banyak Bu Oti. Berarti frekuensi kita itu harus kembali ke ketenangan itu ya. Iya. Pada saat kita mau manifest apapun itu ya, karena energi itu yang diperlukan ya Bu Oti. Iya betul. Jadi jangan sampai kita terlena dengan, waduh kok nggak ada uang ya, ini gimana gitu. Jangan gitu, langsung betul. gitu. Terus uang datang dengan menyenangkan gini. Tapi jangan berpura-pura walaupun ternyata energinya tuh masih di bawah situ, tapi kitanya mengucapkan kata-kata itu. Nah, itu tetap tidak jalan. Yang jalan adalah kita merasakan keberlimpahan itu gitu loh. Tubuh kita kan beda. Pantas saya Iya benar, saya baru ingat sekarang. Pantas kalau hujan, kalau saya berdoa sama Tuhan, tolong berhenti ya, jangan lama. Itu selalu berhenti. Saya bingung itu. Kalau saya minta ada
cuaca nggak bagus misalkan, atau saya Iya. mendoakan orang, itu saya bersyukur itu benar terjadi. Tapi pada saat saya misalkan ada sesuatu deadline, saya harus bayar sesuatu misalkan ya tagihan, itu suka ada kesulitan. Mungkin karena frekuensi saya pada saat berdoa itu tidak seperti saya frekuensi berdoa seperti yang lain kali ya Bu ya. Betul, betul. Jadi pada saat Paham Ibu sekarang. itu Ibu juga bisa misalnya Ibu akses energi itu gitu loh. Aku berniat mengakses energi saat aku memohon sebelum hujan gitu loh. Kalau Ibu Oke, kesulitan, siap. kalau Ibu Iya, kesulitan, betul. ya, Ibu Iya, kesulitan. saya kalau kesulitannya pas uang aja, Bu. Iya, Saya bingung iya, gitu. iya, iya, Giliran berdoa iya, hal-hal yang lain saya bisa. Aneh itu saya, iya, kayak ada keblok gitu energi uang iya. itu. Iya, iya, itu. Oh, Dan pada baik. saat Ibu memohon misalnya mau hujan apa berhenti itu, Ibu Heeh. bisa pasang jangkar juga di situ. Kepada kecerdasan tubuhku, aku memasang jangkar ini apa namanya keadaan emosi seperti ini atau frekuensi ini gitu. Ibu sebut frekuensi Oh, apa, terserah. iya betul-betul. Frekuensi Tapi penerimaan aneh kalau hujan misalnya. itu selalu ngikutin apa yang saya mau. Saya aneh apa saya bilang Iya. apa saya punya genetik pawang hujan kali dari luhur saya ya. Saya Itu karena bingung. Dan di Ibu mana aja memohon. di negara manapun saya bisa itu. Iya, iya, Misalkan itu kalau karena lagi Ibu musim memohon. salju di luar negeri saya bisa berhenti itu. Kalau saljunya tolong berhenti ya. Saya mau jalan keluar supaya mobilnya bisa jalan gitu kan. Itu Iya, bisa. Aneh di iya, situ. iya. Oke, Ya terima karena kasih banyak memohonnya Bu dan Ati ya. sama-sama. Jadi Ya? karena memohonnya di dalam keadaan tenang itu tadi, Bu, gitu. Iya ya, Jadi saya baru karena paham memohonnya sekarang. dirasa itu, jadi seperti itu. Um, Iya, siap-siap. Makasih kemudian Bu. Ya. sama-sama. Kemudian beli di mana mereknya apa? Bu Leni, bisa aja. Enggak, apa aja bisa Bu, gitu. Mereknya saya bukan orang bermerek. Jadi tidak pernah pakai merek-merek. Saya beli paling di mana dulu belinya di Blok M misalnya gitu. Kemudian kalau meningkatkan Bu Hari tadi sudah di ini ya, sudah dijawab yang bersama yang di atas tadi. Kemudian Pak Ihsan, kalau untuk meningkatkan kerjenihan menjadi bening apa saja yang harus dilakukan? Nah ini udah sering ya Pak ya. Maksudnya kita ya itu tadi meditasi, kita bersih-bersih dan kita selalu melakukan atau selalu berkesadaran memilih pilihan yang paling baik gitu. Jadi ini tadi kalau misalnya ada kesedihan ya kita pilih yang baik gitu, yang berkesadaran. Jadi kita selalu ada di dalam versi diri yang terbaik kita gitu. Jadi ya sekali lagi olah nafas, grounding gitu. Itu Pak Iksan, semoga menjawab. Apakah itu menjawab Pak atau ada pertanyaan lain? Pak Iksan masih ada atau udah keluar? Baik. Kemudian Ada di sih. gimana? Oh ada gimana? Ada itu menjawab Pak? Yang udah menjawab. Udah menjawab Maksudnya baik-baik. kalau Terima misalnya secara kasih. instan gitu pengen mendapatkan clarity-nya, berarti cukup mungkin menarik nafas aja gitu ya. Iya, menarik nafas. Saya punya ini ya, afirmasi yang saya suka sekali gitu. Saya suka sekali itu mungkin tidak masuk akal bagi orang lain, tapi bagi saya itu bekerja. Jadi yang saya pakai adalah semua distorsi luruh. Kemudian tubuhku dipenuhi dengan cinta tanpa batas ilahi. Kemudian tarik nafas dan hembuskan. Nah itu bagi saya itu cepat sekali gitu. Dan mungkin bisa dicoba kan kata-katanya sederhana Pak gitu tapi ya itu tadi. Jadi mungkin bagi orang kadang-kadang tidak masuk akal gitu kan. Oh, kok kata-kata kok begitu gitu kan. Ya tapi ya itu tadi apa namanya itu yang saya pakai begitu. Begitu Pak Iksan itu menjawab, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih. Ya, baik. Kemudian ada lagi apa nih? Yang direkam kita tutup aja dulu, nanti lanjut yang tanpa direkam nggak apa-apa. Oh baik.
Baik, terima kasih. Bentar. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Meditasi gratitude ada setiap hari Senin dan Jumat, gitu. Atma Namaste. Atma Namaste. Ma, namaste. Terima kasih Bu Ati.